Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfianto, NIM 2019-006-074. Saya di sini ingin melanjutkan pemaparan dari Mas Yori Septian. Sebelumnya, Mas Yori sudah memaparkan tentang pemeliharaan mesin kendaraan ringan, difokuskan pada sistem pendingin. Nah, sekarang saya akan memaparkan pemeliharaan mesin kendaraan ringan berfokuskan di sistem bahan bakar konvensional. Langsung saja kita ke materi pembahasan yang membahas tentang sistem bahan bakar konvensional. Apa itu sistem bahan bakar konvensional? Sistem yang terdapat pada sebuah kendaraan yang berfungsi secara khusus memompa bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju daerah ruang bakar. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur jumlah campuran yang masuk pada ruang bakar, mencampur bensin dan udara sehingga terjadi pengabutan yang halus. Nah, di sini sudah terdapat gambar. Ini ada full tank, full line, full rate run, full emisi control, local canister, full filter, full pump, dan karburator. Nah, di sini dari tangki disedot oleh full pump melewati pipa bahan bakar dan menuju filter bahan bakar. Setelah menuju filter bahan bakar diteruskan ke karburator. Nah, karburator ini yang menyampur bahan bakar dan udara. Slide selanjutnya, cara kerja sistem bahan bakar konvensional. Nah, di sini ada animasinya, di mana terdapat full tank dan di sini ada full pump dan filter bahan bakar. Cara kerja sistem bahan bakar konvensional adalah bahan bakar dari tangki dipompa menuju ruang bahan bakar pada karburator. Karena dalam karburator mengalami perbedaan tekanan antara ruang bahan bakar dengan aluran bahan bakar utama, maka bahan bakar akan mengalir dari 12 ruang bahan bakar menuju saluran bahan bakar seperti main jet, slow jet, dan saluran utama yang kemudian bercampur dengan udara. Kegunaan sistem bahan bakar bensin secara umum adalah untuk mengalirkan bensin dari tangki ke ruang bakar agar mesin dapat hidup, membentuk campuran bahan bakar dengan udara, dan mengatur jumlah campuran yang dihisap motor agar campuran bensin dengan udara sesuai kebutuhan, misalkan untuk idle, beban rendah, maupun pada beban penuh atau pada saat kecepatan tinggi. Yang kedua ada komponen-komponen sistem bahan bakar konvensional. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi menampung bahan bakar dari kendaraan. Tangki bahan bakar biasanya dipasangkan pada bagian belakang kendaraan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan. Di tangki bahan bakar yang di lingkari merah ini namanya separator. Separator ini berfungsi sebagai penyekat pada bahan bakar atau tangki bahan bakar agar bahan bakar yang di tangki bahan bakar pada saat mobil tergoyak atau jalan bumpy atau tidak rata, tidak kemana-mana bensinnya atau bahan bakarnya, tidak keluar dan tidak terbuang oleh pipa angin atau masuk pada tangki. Yang kedua ada full line atau pipa bahan bakar. Ada 3 saluran bahan bakar yang umum pada kendaraan, yaitu 1 saluran utama untuk mengirimkan bahan bakar ke pompa bahan bakar.
Yang kedua, saluran pengembali untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar ke tangki. Dan yang ketiga, saluran untuk emisi bahan bakar. Nah, di sini ini untuk saringan utama, saluran utama, dan ini saluran pengembali, dan yang ini saluran untuk emisi bahan bakar. Komponen yang ketiga ada full pump atau pompa bahan bakar. Full pump atau pompa bahan bakar. Full pump atau pompa bahan bakar berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan menyalurkannya ke komponen lainnya. Komponen bahan bakar pompa bahan bakar memiliki dua macam, yaitu yang pertama pompa jenis manual yang digerakkan secara mekanis oleh crankshaft. Ini contoh gambar dari pompa mekanik atau pompa jenis manual. Mulai atau awalan pada saat pompa ini diawali dengan pada saat mobil sudah mulai hidup. Maka pompa mekanik ini pun secara otomatis memompa pada saat mobil sedang hidup atau pada saat start. Dan yang kedua, pompa elektrik yang bekerja menggunakan energi listrik atau baterai aki. Nah, pompa elektrik ini biasanya awalnya itu pada saat kunci kontak on, dia sudah memompa dari tangki menuju filter dan karburator. Yang selanjutnya nomor 4 atau komponen nomor 4, filter atau saringan udara. Full filter atau filter bahan bakar memiliki fungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran. Dan selanjutnya yang kelima, karburator. Di sini terdapat animasi tentang karburator. Pengertian sebuah karburator. Secara umum, karburator mobil berguna untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang masuk dalam silinder mesin. Air blender adalah salah satu bagian yang ada di dalam sebuah karburator yang berguna sebagai tempat bercampurnya bahan bakar dengan udara sehingga mampu hasilkan pengambutan yang halus. Karburator memiliki sistem yang bekerja di dalamnya, dan sistem karbu berguna untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara yang sesuai dengan karburator kebutuhan mesin. Hal ini membuat bahan bakar mobil lebih irit atau lebih efisien. Nah, di dalam karburator ini terdapat banyak sekali komponen-komponen dalam karburator. Ada slow jet, pelampung, ada airflow, dan banyak sekali, katup solenoid, power valve. Ini terdapat banyak sekali komponen-komponen yang terdapat pada karburator. Main jet juga ada. Dan ini air blender. Tempat tercampurnya bahan bakar dan ruang bakar. Tercampurnya bahan bakar dan udara. Selanjutnya yang keenam, karkal kanister. Karkal kanister adalah komponen yang berfungsi untuk menampung uap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan memasukkannya ke dalam ruang bakar bila sudah diperlukan. Hal tersebut bertujuan agar uap bensin tidak terbuang ke udara bebas yang akan membahayakan karena dapat memicu kebakaran. Selain itu, uap bahan bakar yang terbuang ke udara bebas juga akan mencemari udara sekitar. Yang ketiga, ada jenis-jenis karburator pada mobil. Yang pertama, ada
Ada 3 jenis karburator pada mobil. Yang pertama ada tipe karburator berdasarkan arah masuk udara dan bahan bakar. Jenis atau tipe karburator pada mobil yang pertama dapat dilihat dari arah masuk udara dan juga bahan bakarnya, yang dimana dalam kategori ini setidaknya terdapat 2 jenis, yaitu pertama ada karburator arus turun. Salah satu karburator dengan kualitas bagus yang mungkin bisa kita jumpai saat ini adalah karburator arus turun, dimana sesuai dengan namanya, jenis karburator ini memiliki arah masuk campuran udara dan bahan bakar ke bawah atau downdraft. Dan yang kedua ada karburator arus datar, berbeda dengan tipe di atas. Pada karburator jenis ini arah masuk udara dan bahan bakar yang disalurkan ke ruang bakar akan dialirkan secara mendatar atau ke samping, slide draft. Dan biasanya jenis ini banyak sekali ditemui pada mobil dengan mesin yang memiliki output tinggi. Selanjutnya, yang kedua jenis karburator mobil berdasarkan tipe Venturi. Selain dilihat dari arah masuk udara dan bahan bakarnya, pada umumnya karburator pada mobil juga dibedakan berdasarkan tipe Venturi yang dimiliki, yang dimana pada kategori ini setidaknya terdapat 3 macam karburator yang bisa kalian ketahui. Yang pertama ada karburator Vickers Venturi. Sifat utama dari jenis karburator Vickers Venturi yaitu memiliki sebuah venturi tetap yang akan dibuat dengan diameter tertentu. Bahkan belakangan ini tipe karburator Vickers Venturi ini banyak digunakan pada mobil keluaran terbaru karena dianggap memiliki konstruksi yang sederhana. Kelebihan utama dari jenis karburator pada mobil yang satu ini yaitu besarnya vakum yang akan dihasilkan oleh udara melewati venturi akan selalu seimbang dan sesuai dengan kecepatan aliran yang dipengaruhi oleh pembukaan katup gas dan juga beban mesin. Yang kedua ada karburator variabel venturi. Kemudian ada jenis juga karburator venturi ini yang dimana pada sistem kerjanya karburator ini menggunakan permukaan yang dikontrol dengan banyaknya udara yang berhasil dihisap. Di balik konstruksinya yang sederhana, karburator jenis ini memiliki sebuah kelebihan, di mana karburator jenis ini memiliki perubahan pembukaan venturi yang akan selalu sama saat kecepatan rendah dan sedang, serta saat berada pada beban mesin ringan dan juga sedang. Dengan begitu, bahan bakar akan berubah sesuai dengan volume udara yang masuk sehingga dengan mudah mencapai output tinggi. Yang ketiga, karburator air valve venturi. Besarnya udara yang masuk ke dalam venturi akan menjadi kontrol utama dari pembukaan air valve. Dengan begitu, bisa dibilang bahwa cara kerja dari jenis karburator yang satu ini hampir sama seperti tipe variabel venturi. Akan tetapi, jika dilihat dari konstruksinya, kalian dapat menemukan perbedaan yang jauh, dimana jika dilihat dari konstruksinya, jenis air valve venturi ini mempunyai dasar karburator arus turun dan 2 barrel atau downdraft double barrel. Tidak hanya sampai di situ, katup udara yang terpasang di dalam silinder sekunderi serta proses pembukaan air valve juga akan bervariasi yang akan disesuaikan dengan jumlah udara yang berhasil dihisap. Selanjutnya, yang ketiga, macam-macam karburator mobil berdasarkan jumlah barrel. Sementara itu, tipe dan jenis karburator pada sebuah mobil yang terakhir juga bisa dibedakan berdasarkan jumlah barrel yang dimilikinya, di mana pada kategori ini setidaknya terdapat 2 jenis yang biasanya akan kita jumpai, yaitu yang pertama ada karburator single barrel. Tipe yang pertama yang dimana sesuai dengan namanya, semua kebutuhan bahan bakar pada berbagai putaran akan selalu dilayani oleh 1 barrel. Dan yang kedua adalah karburator double barrel yang merupakan hasil pengembangan dari karburator single barrel. Pada jenis ini bisa dibilang akan mampu menghasilkan tenaga output yang lebih cepat, karena yang akan bekerja di awal hanyalah primary venturi yang mempunyai diameter kecil. Selanjutnya yang keempat, perawatan atau pemeriksaan sistem bahan bakar konvensional. Yang pertama, periksa tangki bahan bakar dari keretakan dan kebocoran. Jika pada
tangki bahan bakar atau komponennya terdapat kerusakan, maka perbaiki tangki bahan bakar, atau jika kerusakannya terlalu parah atau banyak maka ganti tangki bahan bakar dengan yang baru. Yang kedua, periksa apakah saluran dan penutup bahan bakar telah terpasang dengan benar. Jika tutup saluran bahan bakar belum terpasang dengan benar, maka buka kembali tutup saluran bahan bakar, kemudian pasang kembali tutup tersebut dengan benar. Dan yang ketiga, periksa saluran bahan bakar dari kerusakan dan kebocoran kleman antar sambungan. Jika pada saluran bahan bakar terdapat kerusakan, sebaiknya diganti saluran bahan bakar tersebut dengan yang baru. Yang pertama, ada cara-cara penggantiannya. Yang pertama, ada pastikan kunci kontak dalam posisi off. Periksa secara visual saluran bahan bakar dan selang-selangnya, dan dari retak, patah, bocor, atau rusak. Jika terdapat keretakan atau kerusakan, perbaiki atau diganti yang baru. Yang ketiga, periksa hubungan saluran-saluran bahan bakar dari kendor atau bocor. Jika terdapat sambungan yang kendor atau bocor, perbaiki jika masih dapat diperbaiki. Jika sudah tidak bisa diperbaiki, maka harus diganti dengan yang baru agar kerja suatu sistem dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, posisikan kontak pada posisi on. Pastikan tidak ada kebocoran pada saluran-saluran bahan bakar. Yang keempat, periksa apakah ada kerusakan di penutup tangki dan gasket. Jika penutup tangki dan gasket terdapat kerusakan, maka gantilah dengan yang baru. Periksa kondisi filter bensin. Jika filter bensin terlihat kotor, maka lakukanlah pembersihan filter bensin dengan cara menyemprotkan angin kompresor ke lubang input bensin, dan biasanya kotoran akan terdorong keluar melalui lubang output bensin. Jika kotoran pada filter bensin terlalu banyak dan susah untuk keluar, maka gantilah filter bensin dengan yang baru. Yang keenam, pemeriksaan pada karburator. Jika putaran mesin tidak normal, tidak stasioner, buka karburator dan bersihkan komponen-komponen yang ada pada karburator. Bisa dibersihkan menggunakan karburator cleaner, bisa juga dibersihkan menggunakan bensin yang bersih. Setelah itu, disemprot menggunakan angin kompresor, dan jika tidak mau ribet, bisa dibersihkan tanpa membongkar karburator dengan cara menghidupkan mesin dan menyemprotkan karburator cleaner pada lubang intake karburator dengan putaran gas atau mesin yang tinggi agar kotoran dapat keluar lewat knalpot. Itulah kiranya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini seputar sistem bahan bakar konvensional. Semoga apa yang sudah saya rangkum dan jelaskan di atas bisa menambah wawasan untuk kalian semuanya. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arya Pradana tentang sistem bahan bakar elektronik full injection. Dan untuk link video dari Mas Arya bisa kalian akses di deskripsi. Sekian pertemuan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.